I don't know why you think that you could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tear the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath, 'cause you may not believe that, baby, I'm relieved. When you said goodbye, my whole world shined. Oh, it's a beautiful day, and I can't stop myself from smiling. If I'm drinking, then I'm buying, and I know there's no denying. It's a beautiful day, the sun is up and music's playing. And even if it started raining, you won't hear this boy complaining, 'cause I'm glad that you're the one who got away. Yeah, it's a beautiful day. It's my turn to fly, so girls get in line, 'cause I'm easy, no play in the sky like a fool. Now I'm alright, might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby, I'm relieved. This fire inside, it burns too bright. I don't wanna say so long, I just wanna say goodbye. It's a beautiful day, and I can't stop myself from smiling. If I'm drinking, then I'm buying, and I know there's no denying. It's a beautiful day, the sun is up and music's playing. And even if it started raining, you won't hear this boy complaining, 'cause I'm glad that you're the one who got away. 'Cause if you ever think I'll take up my time with thinking of our breakup, then you've got another thing coming your way. 'Cause it's a beautiful day. Oh, beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day. I just wanna say goodbye. Halo teman-teman semua, ya Realis, apa kabar semuanya? Semoga semua pada sehat. Dan ya hari ini saya akan memenuhi janji, karena kemarin sudah berjanji hari ini untuk membuat video, jadi saya akan membuat videonya hari ini. Nah, pertama saya bingung mau mulainya dari mana. Mungkin ini kalau yang paling dirindukan dari Realis itu banyak banget yang paling dirindukan, terutama ketika kita yang ketika teman-teman dari Realis Putri itu makan bareng. Nah, itu satu piring atau satu baskom itu bisa beramai-ramai 5 orang, 4 orang. Nah, itu yang paling dirindukan. Kemudian yang kedua, kenangan yang paling indah dan paling lucu. Kalau menurut saya yang paling indah dan yang paling lucu itu adalah ketika teman-teman Putri main sepak bola. Kenapa lucu? Karena satu bola larinya ke sana, pasti berapa orang itu larinya ke sana. Lah bolanya ke sini, 4 sampai 10 orang pasti larinya ke sini. Jadi bola itu seperti ibarat ikan, kalau dikasih makan pasti datangnya ke situ semua. Nah, padahal kan kalau main bola kan gak kayak gitu. Ya, itulah. Kayaknya mungkin memang karena anak Putri kalau main bola kayak gitu ya, jadi bedalah kalau sama Putra main bolanya kan bagus kayak gitu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman.
semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungannya. Saat ini saya berada di tempat kerja saya. Saya sudah bekerja sekitar 5 tahun. Semoga teman-teman di sana yang masih belajar, yang sudah bekerja, selalu sukses, selalu sehat selalu. Halo, assalamualaikum. Gimana kabarnya teman-teman realis? Nah, saya harap kabar kalian di sana baik-baik saja ya, sehat selalu. Di sini saya sedang berada di Sidoarjo. Saat ini saya sedang ada di sekolahan dan mengajar anak-anak TK. Kalau ditanya apa sih yang paling berkesan ketika ada di pondok, bagi saya yang paling berkesan itu banyak sekali. Meskipun saya di sana hanya 4 tahun, tapi saya mendapatkan banyak sekali seperti keluarga baru, pengalaman baru, juga pengalaman baru. Ya, apalagi ketika teater, pameran juga. Ketika kita melalui hari-hari biasanya. Assalamualaikum anak realis dimanapun Anda berada, baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Mudah-mudahan sehat selalu, murah rezekinya, dan sukses selalu untuk anak realis semuanya. Alhamdulillah saya masih betah di DKI Jakarta ini dan masih menempuh studi saya di Pasca Sarjana UIJ Universitas Islam Jakarta. Kita doa dan dukung para teman-teman semuanya, mudah-mudahan target kita bersama tercapai, amin ya rabbal alamin. Mengingat sesuatu yang di pondok itu sangat luar biasa bagi saya, penuh dengan keceriaan, kesedihan, itu bersama dilalui oleh anak realis, khususnya putra dan umumnya semua yang terlibat di situ. Kalau berbicara hal yang paling berkesan di saya itu seperti yang dikatakan sama Oye, halo Ye, Musir, mudah-mudahan sehat selalu di sana, dan Ahmad dan segala anak-anak yang ada di sana. Teringatnya kalau main futsal itu cukup luar biasa dan antusias banget kalau masalah olahraga. Mudah-mudahan nanti bisa reuni dan bertemu kembali di tempat reuni nanti, di mana kita akan akan melaksanakan reuni tersebut. Yuk. Halo, assalamualaikum guys. Ya, ketemu lagi bersama saya Sofi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Yes. Ya, alhamdulillah nih baru bisa ngirim ya. Soalnya sibuk banget, banyak pekerjaan. Sekarang kan lagi UN SMP tuh. Saya lagi ngawas teman-teman. Dulu saya yang diawasin, sekarang saya yang ngawas. Nah, hebat bukan? Kenangan yang paling indah ketika saya di pondok pesantren itu ketika waktu pameran, karena kita di situ bisa bareng putra loh, bisa curi-curi pandang, kemudian bisa ya sedikit-sedikit ngomong lah sekalipun nggak kenal ya. Kemudian waktu UN, waktu remedi, segala macam sampai bosen bareng anak putra. Kemudian sekarang sudah tua. Ya, sekarang sudah tua, sudah punya suami. Suaminya ganjen lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Boleh, nak duduk dalam? Duduk dalam? Kakak. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budu. Oh. Mana lo? Hai, kawan-kawan realis semua. Saya Khairul Hadi dari Aceh. Apa kabar kalian semua? Saya sekarang berada di Depok, Ciledug, tempat usaha saya berat. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang dirindukan di realis? Saya merindukan masa-masa kita
sini. Saat kita bersama, makan-makan bersama, satu piring rame-rame, antri nasi, mandi bareng, terus paling saya ingat itu masa-masa mukulnya Aneles Nena. Kita rame-rame mukul dia. Paling ngeri Jupri pakai galon. Assalamualaikum teman-teman. Nama saya kan Olive. Ini saya lagi jalan-jalan di Taman di Jakarta. Langsung aja ya teman-teman. Hal yang paling saya rindukan waktu di pesantren, kebersamaan, makan, ketawa bareng, jalan-jalan bareng, kita lalu semuanya dengan bersama. Pada saat kita jalan-jalan ke Jogja, itu hal yang paling saya kangen, karena di situ banyak kenangan di situ. Asrul Islam. Dan kenangan yang paling saya rindukan juga pada saat kita acara teater waktu SMP. Itu hal yang paling saya rindukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman realis, semoga tetap dalam lindungan Allah SWT. Semoga kenikmatan iman dan kesehatan itu selalu menyertai kita. Baik teman-teman realis, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya karena saya, Ahmad Masudi, dianggap menjadi bagian dari keluarga realis. Dan anggapan ini adalah anggapan yang berarti bagi saya, karena ini adalah juga kebanggaan tersendiri bagi saya, karena saya juga dianggap menjadi bagian keluarga realis. Nah, kemudian terima kasih yang setulus-tulusnya juga karena saya diizinkan untuk memiliki jaket kebanggaan realis. Nah, ya, inilah jaket kebanggaan realis, dan ini juga jaket kebanggaan saya juga, karena kemanapun saya pergi dan apapun aktivitas saya lebih sering memakai jaket ini, karena ini juga jaket kebanggaan saya gitu ya. Baik teman-teman realis, kalau misalnya kita mau memflashback ke belakang terkait dengan kenangan terindah kita, nah sebenarnya selama saya berada di Camplong, selama saya bersama dengan teman-teman realis, itu adalah kenangan terindah bagi saya semuanya. Baik itu bermula dari saat MOS, di mana kita satu sama lain di saat itu belum saling kenal, dan di MOS itulah kita dididik, di MOS itulah kita digembleng, baik itu dari segi mental kita ataupun dari segi fisik kita mulai digembleng di situ. Dan itu juga lah saat di mana kenangan terindah itu mulai ada bagi saya dan juga bagi teman-teman realis itu sendiri. Nah, kemudian kenangan terindah lagi adalah ketika kita mengadakan pameran atau exhibition di waktu kelas 3. Di pameran itu kita dituntut untuk berpikir lebih jauh atau berpikir ekstra terkait dengan mungkin tentang penampilan kita atau apa yang akan kita tampilkan, baik itu untuk pameran sendiri ataupun untuk teater gitu. Dan di teater itu sendiri itu menjadi kenangan atau pengalaman yang terindah bagi saya, karena di teater itu juga saya bisa mengeksplor atau saya bisa merubah diri saya yang dulunya saya begitu pemalu, kemudian dengan teater itu dengan dengan pengalaman bersama atau belajarnya bersama dengan teman-teman realis, saya bisa lebih berani lagi untuk tampil atau untuk mengutarakan pendapat saya dan lain sebagainya. Itu juga kenangan terindah bagi saya. Kemudian ketika kelas 4 juga, walaupun keberadaan saya di kelas 4 itu kurang lebih cuma 1 semester, di kelas 4 itu kenangan terindah bagi saya juga semakin manis gitu ya, semakin tumbuh gitu ya. Karena apa ya, saya kira saya tidak bisa mengucapkan atau saya tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata. Yang jelas adalah ketika kelas 4 itu menjadi kenangan terindah. Apapun aktivitas kita, entah itu kita bercanda, entah itu kita diskusi, atau bahkan entah itu kita tidur di kelas pun, itu menjadi kenangan terindah bagi saya gitu. Terima kasih untuk teman-teman realis. Assalamualaikum realis. Senang punya teman-teman dari realis yang kreatif, yang punya ide untuk reunian walau cuman via video. Ini idenya bagus banget. Ini yang part 2 ya, aku yang pertama aku nggak ikut, belum sempat. Baru hari ini aku sempat buat video. Ini pun nyicil videonya belum selesai,
cuman nyempetin waktunya susah. Oke. Kenangan momen-momen di Ponpes yang paling aku kangenin itu waktu pameran. Kenapa? Karena waktu pameran itu kayaknya kita bisa kumpul-kumpul bareng, kerjasama bareng. Apa ya rasanya kalau bisa ketemu, ya namanya anak putri ya, kalau ketemu sama teman-teman dari Putra rasanya tuh seneng banget, walaupun cuma lihat punggungnya doang rasanya seneng gitu. Kayak ketemu artis. Padahal cuma artis camplong aja. Terus aku senengnya waktu dulu sukanya nyuci bareng sama Mbak Ulung, nyuci ngabisin waktu berdua. Satu kamar mandi kami booking untuk berdua aja, kami nyuci bisa dari siang sampai malam nggak selesai. Karena apa? Karena kami pada ngerumpi di dalam kamar mandi sambil nyuci. Seru sampai masuk angin, pasti Mbak Ulung inget deh. Terus kenangan-kenangan yang lain surat cinta. Biasa anak santri sukanya tulis-tulis surat cinta sampai berlembar-lembar, sampai sekian-sekian lembar, nggak ada capeknya. Dan punya aku tuh sempat banyak, 1 karung mungkin. Tapi sayangnya udah aku kumpul-kumpulin, ternyata kena apa itu? Kena rampas sama keamanan. Waktu itu keamanannya Mbak Mawadah, agak serem sih. Lagi apa ya? Momen-momen yang paling diingat itu waktu makan-makan bareng. Seumur hidup aku, selama aku pindah ke sini, aku nggak pernah makan sebanyak sewaktu di pesantren. Kalau di pesantren itu dulu makan 1 bungkus banyak-banyak, bisanya kurang. Karena apa? Karena bareng-bareng. Padahal makannya cuma pakai cabai, garam, tomat diulek-ulek, tapi rasanya enak gitu. Kalau di sini makan ayam 1 potong sendirian, rasanya kurang mantep. Walaupun porsinya itu banyak tapi nggak enak. Kenapa ya? Mungkin karena nggak sama-sama itu tadi. Tapi kalau di pesantren makan banyak, minta ke belakang dengan lauk 5T, tongkol, timun, tempe, tahu, lagi terong. Nggak pernah ya terong. Oh berarti 4T. Kok momen kumpul-kumpul itu nggak pernah aku lupain loh. Gimana ya? Cuman teman-teman realis lah, teman-teman dari pesantren yang bisa kayaknya gimana ya, kerasa banget kebersamaannya. Selalu coba bantu ketika kurang, selalu coba menyempurnakan ketika tidak sempurna. Lagi aku paling ingat itu momen apa tuh? Waktu mau uan, jangan dilihatin, aku malu. Waktu mau uan anak putri itu, ini rahasianya, ini baru aku bongkar di sini. Anak putri di pesantren nggak pernah belajar, yang ada mereka nyanyi-nyanyi di teras masjid, konser kalau kata mereka bilang. Kami konser di pinggiran masjid sampai malam, sampai keamanannya datengin kami, disuruh masuk ke kamar, suruh tidur. Kami nggak pernah belajar, tapi gilirannya sampai pesantren Putra, pura-pura belajar, pegang buku, baca-baca, acting, baca-baca, padahal buka buku matanya lirik-lirik ke tempat anak putranya. Ya kayaknya itu aja sih yang aku ingat-ingat. Pokoknya aku kangen, pengen ketemu, pengen jumpa ya, walaupun sementara ini cuma bisa lewat sini. Aku berharap nanti suatu saat kita bisa ketemu, bisa tatap muka, bawa pasangan masing-masing, bawa suami masing-masing, bawa anak. Kalau bisa sih nanti reuniannya kalau aku udah married ya, biar ongkosnya itu nggak terlalu berat. Ya biar ada yang ngongkosin.
biar ada yang cariin duit. Kalau sekarang belum bisa, jadi ntar kalau bisa sih reuniannya ntar nunggu aku merit, nunggu semua anak realis merit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, kawan-kawan. Saya perlu memperkenalkan diri saya kembali. Nama saya Murdani. Dan dulu saya sering dipanggil Dalang, yaitu Dani Sang Petualang. Di video ini saya ingin menceritakan sedikit apa yang saya rasa setelah saya berpisah dengan kawan-kawan di pesantren. Yang pertama sekali, di saat saya berpisah, saya merasa kehilangan kalian semua. Kemudian, di saat saya merasa jauh dari kalian, kembali terpikir bahwa sangat penting kalian bagi saya. Terutama kawan-kawan akrab saya yang sering keluar malam ke garasi, atau siangnya atau sorenya ke Juve, sering nongkrong bareng, ngopi bareng, maupun juga merokok bareng dulu. Waktu terasa semakin berlalu, tinggalkan cerita tentang kita. Akan tiada lagi kini tawamu untuk hapuskan semua sepi di hati. Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama saat dulu kala. Ada cerita tentang masa yang indah saat kita berduka, saat kita tertawa. Iya. Ada orang lewat. Itu teman saya. Nggak apa-apa deh, muncul. Nah, itu teman saya waktu dia di sini di UMJ, dan juga teman di Unires, teman asrama. Nah, saya di sini tuh hidupnya di asrama lagi 6 tahun lagi, sama kayak di pesantren dulu. Tapi ya lebih seru lah di sini dibandingkan pesantren. Maaf ya. Nah, siapa yang paling dirindukan? Kalau yang paling dirindukan kayaknya semuanya deh. Semuanya dikangenin, semuanya dirindukan, karena selama sudah berapa tahun ya gak ketemu. Paling yang ketemu ya Nia. Kalau yang Putri itu aja Nia. Kalau yang Putra paling karena Wirdan satu kampus, jadi ya ketemu sama itu lagi. Nah, kalau teman-teman yang lain yang paling dirindukan itu ada Dana, karena kemarin pernah ke UMJ tapi gak jadi ketemu. Banyak hal yang saya kangenin di pondok, terutama si Rusli sama si Sofan. Kami sering keluar bareng, baik sore maupun malam. Ya, mau merokok bareng. Jadi, saya ingin mengatakan kepada kalian, atau berpesan kepada kalian semua, meskipun kita jaraknya begitu jauh, kita tetap menyambung silaturahmi sehingga kita selalu merasa bersatu. Gini loh, yang paling saya kangenin di pesantren itu, kalau yang Putri ada Nurul Islami yang cerewet, si hidung kelampok,
Terus ada Duri Rosita yang gemuk, ada Sustrika Perdanawati yang jorok abis, kemudian ada tikus, ada tawon, terus ada jerapah lagi oh ya, dan banyak lagi yang nggak bisa aku sebutin satu-satu. Anggota binatang. Ya, pokoknya keluarga animals ya, yang saya kangenin itu. Tuh. Teman-teman, coba lagi dengan saya. Hal kedua yang saya rindukan bersama saudara-saudara saya di pesantren, Mami Duri, Pak Balon itu Ain, dan Mami Ulung. Dan karena mereka selalu menghibur aku di saat aku sedih, dan yang lain juga teman-teman asal Islam yang lain juga, saya juga sangat merindukan mereka. Nah, orang yang paling saya rindukan adalah orang yang tidak pernah saya temui lagi setelah saya keluar dari sana. Seperti Devi, Farah, Kenyo. Aku? Iya, kamu. Juga Rina, ada Olive, ada Festi, dan teman-teman yang lain yang belum saya sebutkan ya, yang lainnya juga. Siapa yang paling aku kangen? Mungkin semuanya ya. Semuanya aku kangen bersama untuk anak-anak Kamar 2, Firas, Hari Putih, Iwan, Bais. Paling kangen sama Bagi. Gaya Baginya nyabut kumis itu paling aku kangen. Terus Arif, Pak Eko, Oi, Hotop, kangen semua aku. Kita tertawa bersama, ceritakan semua tentang kita. Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama saat dulu kala. Ada cerita tentang masa yang indah saat kita berduka, saat kita tertawa. Tetap semangat saja, sekalipun kita ada di berbagai macam belahan bumi yang lain, tapi tetap semangat untuk menjalin ukhuwah kita dimanapun kita berada. Dan terakhir, usulan tentang reuni, saya usulnya kalau nggak di Jogja, di luar negeri saja ya. Karena kenapa? Kalau di Jogja kan suasananya lebih enak nih, kayak pagi-pagi ini kan sejuk kayak gitu kan. Kemudian juga kalau di Jogja tuh banyak tempat wisatanya, jadi kan bisa sekalian wisata ke Jogja seperti itu. Kalau enggak ya di luar negeri lah. Antara Mesir dan Indonesia itu yang dekat paling Malaysia, Singapura, nah itu boleh juga. Ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih semuanya teman-teman. Silahkan melihat sekeliling UMY ya. Itu ada gandum kembar.
Nah, itu gedung kembarnya UMY. Namanya gedung AR Fahrudin A dan AR Fahrudin B. Nah, yang ini namanya Sportorium UMY. Nah, Sportorium UMY ini dulu dibuat untuk Muktamar Muhammadiyah yang ke-46 dan Muhammadiyah yang ke-1 abad 100 tahunnya. Tempatnya di sini. Nah, itu monumen 1 abad. Nah, itu monumen 1 abadnya. Ini fakultas apa? Nah, ini kawasan. Ini Fakultas Fisipol dan Hukum. Ini fakultasnya Wirdan di sini. Terus dan lain-lain. Udah. Jangan lupa sama teman-teman yang lain, kita kangen sama kalian semua. Suatu saat kita pasti bertemu kembali. Gak tahu di mana tempatnya, waktunya kapan kita belum tahu. Yang pasti semoga itu bisa terrealisasi. Salam sama teman-teman semua, baik yang di ujung timur maupun di ujung barat. Semoga buat kalian sukses dan menjadi semangat buat teman-teman yang lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pesan untuk Realis yaitu semoga kita tetap menjadi saudara meskipun kita jarang berkomunikasi, entah itu lantaran kesibukan atau keterbatasan lainnya. Saya harap kita tetap menjadi saudara. Kemudian yang terakhir, jangan lupa datang di acara pernikahan saya tanggal 15 Mei ya, dan kehadiran kalian memberikan lebih spesial di hari saya, di hari itu. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Pesan-pesan buat Realis semuanya, teruslah berjuang hingga kalian mencapai kesuksesan masing-masing. Jangan pernah berhenti, terus hingga kalian sukses, hingga semuanya kita sukses untuk keluarga kita dan anak-anak kita nanti. Bagi yang baru keluarga, selamat. Saya mohon maaf saya tidak bisa hadir. Usulan tentang reuni ya ini lainnya dijamplung, kan nggak mungkin di bulan beras saya ya, dijamplung boleh di pesantren di tempat kita dulu bersama-sama. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk reuni aku harapkan tahun ini ya, semoga bisa datang semua. Kalau bisa di pesantren ya, soalnya di pesantren insya Allah sudah ada aku. Kalau kalian punya adik atau punya saudara, punya anak malah, biar masukin ke pesantren aja, ditunggu loh ya. Ada saya, Ustazah Sofi, cie. Ya sudah ya guys ya, ngantuk nih, sudah siang. Oh iya, sekarang kan tanggal 5 Mei, pas 2 tahun aku nikah. Gak mau ngucapin happy anniversary nggak? Ya udah, makasih ya guys ya. Assalamualaikum. Dan pesan saya adalah, walaupun kita sudah keluar dari camplong, walaupun kita sudah lulus dari camplong, kita harus tetap konsisten atau kita tetap istiqomah dengan Islam itu sendiri. Apapun aktivitas kita, kemudian kemanapun kita pergi, semoga kita tetap konsisten, semoga kita tetap istiqomah dengan Islam itu. Itu mungkin pesan saya bagi diri saya dan juga bagi teman-teman Realis. Kemudian terkait dengan usulan reuni, saya mengusulkan reuni itu di pesantren. Karena di pesantren itulah awal mula kita bertemu, awal mula kita kenal, kemudian di pesantren itu juga lah kita mendalami kehidupan bersama, mendalami Islam, kemudian di pesantren itu juga lah kita mulai berpisah. Mungkin itu usulan saya. Cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya,
yang terakhir, saya sekarang ada di depan UNED ya, dimana saya lagi belajar sekarang gitu. Walaupun belum lulus dan semoga saya segera lulus untuk tahun ini. Saya mohon doanya kepada teman-teman semuanya supaya saya segera sidang pada semester ini, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi tentang tempat referensi perpisahan. Aku sih pengennya di Madura aja, biar kita bisa nostalgia, bisa nostalgia lagi, ketemu lagi, bisa lihat tempat di mana kita dulu belajar, di mana kita dulu kumpul-kumpul, di mana kita dulu senang-senang bareng, sedih-sedih bareng gitu kan. Biar berkesan gitu, jadi nggak terlalu terlupakan. Kalau setelah itu sih mau kemana atau ke tempat siapa juga boleh kalau sudah selesai acara itu. Aku pengen main di pantainya Madura, main di pantainya Madura. Aku kangen gak bisa main pasir kayak gini. Aku sih pengen itu aja. Kalau pesan-pesannya kalau bisa dipererat lagi lah hubungan silaturahimnya sama anak realis. Sampai kapanpun kita tetap teman, kita tetap saudara, gak ada yang bisa misahin. Apapun kita, dengan siapapun kita tetap happy. Itu aja pesannya. Aku pesan juga buat siapa? Buat Allah. Ayo kita lomba-lombaan yuk, merit-meritan duluan yuk. Itu pesannya. Vivi, aku kangen. Buat Olip, adek buntak kok nggak pernah eksis sih di media sosial, kan kangen. Lagi buat Romo Azlan, tangan gendut aja ya. Buat siapa lagi? Buat Ami Anggun. Habis merit menghilang aja, nggak pernah ada kabar. Buat yang udah menikah, buat siapa tuh yang baru merit? Oh ya, buat Anis, selamat ya, barakallah. Semoga jadi keluarga sakinah, mawaddah, rahmah. Doain juga biar aku cepat bisa. Oke. Oh ya, aku ada yang kangen. Nih, aku lagi ada di pantai. Lihat. Iya, ini dia. Ini di belakang aku pantai di Madura. Salah. Ini pantai di Sumatera. Gak kayak di Madura sih. Kalau di Madura banyak keong-keong emasnya. Oke, bisa lihat di sana. Cantik kan? Tapi bersih di Madura walaupun ada kotoran keongnya. Dan satu lagi, pesan-pesan untuk anak realis. Apapun kita tetap anak realis, ya, akan selalu berkarya, akan selalu bersama. Sini, ini adik aku, ganteng kan? Keren banget. Oke. Ya, assalamualaikum realis, sampai ketemu di video yang selanjutnya. Kemudian kalau masalah reuni, kapan aja boleh, asalkan kawan-kawan kita siap semuanya. Kita lihat kondisi kawan-kawan kita, apakah mereka siap untuk menghadiri reuni. Kalau mereka udah siap, maka kita buat terus reuni. Ya, meskipun saya nggak bisa menghadiri karena jauh ya, karena saya sangat jauh, saya ada di Aceh. Saya hanya berharap kepada kalian ketika kalian mengadakan reuni, mudah-mudahan reuninya berjalan dengan lancar dan kalian anggap ada saya di sekeliling kalian. Ketika kalian bercanda, tawa, mudah-mudahan kalian merasa ada saya di situ. Begitu juga saya akan merasakan bahwa saya ada di situ. Mungkin hanya itu yang dapat saya utarakan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini di pinggir laut di Luk Semawe Aceh. Di pinggir laut Luk Semawe Aceh. Jadi kapan-kapan kalau kalian mau main ke Aceh, kesini aja.
Sekian, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saran saya buat reuni kelas, mending di outdoor aja, karena di outdoor kan lebih terbuka dan kita bisa menikmati alam. Kalau di indoor kan kita hanya di ruangan tertentu, nggak sambil bisa menikmati kayak gitu. Jadi saya lebih memilih usulan buat reuni kita di outdoor, ya di mana, di Malang apa di Jogja, ya sekalian kita refreshing. Jadi teman-teman, segitu aja dari saya. Yang kedua, kalau yang dikenang untuk masa-masa di sana itu pun ada salah satu cewek atau putri yang susah saya katakan pada saat di pondok, dan saya mencoba untuk lebih serius untuk mengatakan apa yang ada dalam hati saya. Halo Kalimantan yang ada di Kalimantan, yang merasa di Kalimantan, yang sebagai menjadi ibu guru, mudah-mudahan mendapat jodoh yang terbaik. Mungkin itu saja. Sehat selalu untuk Ahmad, untuk Oye yang ada di sana, dan tidak mengurangi kehormatan saya, tidak menyebutkan. Baru saja berakhir hujan di sore ini, menyisakan keajaiban kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Halo tante, om yang jauh di sana. Ini anakku loh. Siapa dek namanya dek? Lita. Halo tante Dana. Tante Dana kangen ya sama aku. Nih dedek udah gede nih. Ya dek ya. Halo teman-teman, aku juga kangen sama kalian semua. Kapan ya bisa ketemu reunian gitu, yang pada udah nikah bawa anaknya. Kayaknya banyak deh yang udah punya anak. Maaf ya, aku nggak bisa hadir setiap ada pernikahannya siapa gitu, aku nggak pernah hadir. Jadi waktu aku nikah aku nggak undang kalian. Pengen ngumpul lagi kayak dulu waktu di pesantren. Ini yang ngomong nih ibunya, tapi yang di syuting nih dedeknya. Dek ya. Udah dulu ya. Dedek mau bobok nih. Dadah tete, om. Ledek. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. It's hard, I feel it too. So don't bother faking. It doesn't matter what troubles you. I will help you take it. Here from the
bersamamu ku habiskan waktu. Dan khususnya Kalimantan, MG Sofia Winayati, I love you. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك. Melawan keterbatasan, walau sedikit kemungkinan, takkan menyerah untuk hadapi hingga sedih tak mau datang lagi. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua